Vinicius selamatkan Brazil. Patrick Kluivert analisis kekalahan timnas Indonesia. Kekecewaan Kevin Dix. Dybala harus operasi, terancam absen sampai akhir musim. Jerman patahkan kutukan selama 39 tahun. Yuk langsung saja kita simak Spasi Football Tonight edisi kali ini bersama kakak Spasi tentunya. Check it out! Brazil versus Kolombia, gol menit akhir Vinicius menangkan tim Samba 2-1. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL mempertandingkan Brazil versus Kolombia. Brazil memimpin lebih dulu di menit ke-6 lewat aksi Rafinha. Kolombia menyamakan kedudukan di menit ke-41 berkat aksi Luis Diaz. Vinicius menjadi pahlawan Brazil setelah mampu mencetak gol di menit ke-90 plus 9. Skor 2-1 untuk kemenangan Brazil pun menghiasi pertandingan. Kemenangan membuat Brazil naik ke urutan kedua klasemen kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL dengan 21 poin. Paraguay amankan 3 poin dari Chili. Bermain di Ueno Cacho Defender Stadium, tuan rumah mampu menang tipis 1-0 atas Chili. Satu-satunya gol di laga itu dicetak oleh Omar Alderete di menit ke-60. Dengan kemenangan ini, Paraguay naik ke peringkat keempat dengan raihan 20 poin. Di laga lainnya, Peru menang 3-1 atas Bolivia. Kevin Dix kecewa setelah penaltinya gagal. Kevin Dix gagal jalankan tugasnya sebagai eksekutor penalti dengan baik saat timnas Indonesia hadapi Australia. Dix kecewa, tetapi janji skuad Garuda akan bangkit. Ia berjanji akan bermain habis-habisan kontra Bahrain di Gelora Bung Karno. Debut oleh Romani di timnas. Oleh Romani mengaku senang bisa menjalani debut bersama timnas Indonesia, meskipun pada akhirnya harus menelan kekalahan. Dia mempersembahkan laga ini untuk neneknya yang berasal dari Medan, Sumatera Utara. Patrick Kluivert analisis kekalahan timnas Indonesia. Patrick Kluivert dalam tekanan debutnya sebagai pelatih timnas Indonesia berakhir dengan kekalahan telak. Kami akan bereaksi atas kekalahan ini, namun kita sekarang perlu mencerna terlebih dahulu kekalahan ini, kata Kluivert. Kami akan menganalisis segalanya dan mempersiapkan diri kami untuk melawan Bahrain, imbu juru taktik berkebangsaan Belanda tersebut. Andai saja Indonesia manfaatkan peluang di awal laga. Usai pertandingan, kiper sekaligus kapten Australia Matt Ryan mengaku cukup terkejut dengan kemenangan besar yang dipetik timnya. Menurut Ryan, kegagalan memaksimalkan 2 peluang bagus di awal pertandingan sangat merugikan Indonesia. Seperti diketahui, Matt Ryan tampil menawan kala menghadapi Indonesia. Ia berhasil mementahkan berbagai peluang emas timnas Indonesia. Erick Thohir tetap optimis. Erick Thohir tetap optimis soal peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia usai dipaksa menelan kekalahan 1-5 oleh Australia. Saya akan tetap bekerja keras membangun tim nasional ini untuk menembus Piala Dunia. Kepada para pemain, tetap tegakkan kepala kalian. Peluang itu masih ada, ungkap Erick Thohir. Akhirnya Jerman menang lagi di Italia setelah 39 tahun. Jerman comeback dari ketinggalan 1 gol untuk mengalahkan Italia 2-1. Bagi timnas Jerman, kemenangan ini tak sekedar membuka pintu kelolosan lebar-lebar ke semifinal UEFA Nations League.
Jerman akhirnya menang lagi di tanah Italia sejak menang 2-1 di laga uji coba pada Februari 1986 atau 39 tahun silam. Dybala harus operasi, terancam absen sampai akhir musim. Pada Kamis 20 Maret 2025, Roma mengumumkan bahwa Dybala akan menjalani operasi dalam beberapa hari ke depan. Keputusan ini merupakan kesepakatan bersama antara klub dan si pemain. Dybala pun harus menuntaskan musim lebih cepat. Liverpool dan Real Madrid berebut tanda tangan Dean Huijsen. Liverpool dikabarkan melihat Dean Huijsen sebagai calon pengganti Virgil van Dijk yang kontraknya akan berakhir pada Juni mendatang. Sementara itu, Real Madrid juga tertarik untuk merekrut Huijsen. Los Blancos dikabarkan telah mengidentifikasinya sebagai target utama untuk memperkuat lini belakang mereka musim panas ini. Kane merasa lebih dihormati sejak tinggalkan Tottenham. Harry Kane sedang menjalani musim keduanya di Bayern Munich setelah meninggalkan Tottenham di musim panas 2023. Meski telah menunjukkan penampilan impresif selama berkarir di Inggris, Kane kerap dianggap tidak benar-benar dihargai. Namun sejak pindah ke Bayern, reputasi pemain 31 tahun di benua Eropa itu terus bertumbuh. Ia yakin bahwa ia adalah pemain yang lebih baik setelah meninggalkan Spurs 2 musim panas lalu. Renovasi Old Trafford ditunggangi politik. Awal bulan ini United mengumumkan rencana mereka untuk membangun stadion baru bagi tim senior The Red Devils. Rencana ini muncul karena Old Trafford telah melewati masa pakainya. Rencana Manchester United untuk membangun stadion berkapasitas 100.000 kursi itu didukung oleh niat pemerintah Inggris untuk segera melanjutkan. Setan Merah tidak akan memiliki stadion baru dalam waktu dekat dan akan tetap di Old Trafford setidaknya selama 5 tahun ke depan. Kocak, Andre Onana ikut beri instruksi saat tendangan bebas. Andre Onana memang dikenal sebagai kiper yang sering melakukan aksi unik. Ia tidak hanya menjaga gawang, tetapi juga kerap memberi instruksi kepada rekan setimnya. Dalam laga melawan Eswatini, ia terlihat berlari keluar kotak penalti. Ia mendekati Mbeumo untuk memberikan arahan sebelum tendangan bebas. Namun taktik tersebut tidak berjalan sesuai harapan. Chelsea masih butuh 5 tahun lagi untuk juara Liga Inggris. Chelsea sejatinya sudah mengeluarkan dana lebih dari 1 miliar pound sterling sebagai investasi pada pemain baru. Namun nilai tersebut belum membuat Chelsea kembali menguasai sepak bola Inggris. Legenda Chelsea, John Terry menilai bahwa mantan timnya itu bisa jadi masih membutuhkan waktu 3-5 tahun lagi untuk bisa kembali merasakan trofi juara Premier League. Terry meminta kesabaran dari para fans yang putus asa untuk melihat prestasi The Blues. Trent Alexander-Arnold ke Real Madrid sudah 99%. Proses kepindahan bintang Liverpool Trent Alexander-Arnold ke Real Madrid pada jendela transfer musim panas dikabarkan hampir tuntas. Menurut laporan AS, hanya tanda tangannya yang masih diperlukan, membuat media Spanyol menyebut transfer ini sudah 99% selesai. Satu-satunya hal yang bisa menggagalkan kepindahan ini adalah perubahan pikiran di saat-saat terakhir dari Alexander-Arnold. AC Milan segera temui Real Madrid, bahas Alex Jimenez. AC Milan dikabarkan akan menemui Real Madrid untuk melakukan negosiasi terkait masa depan Alex Jimenez. Jimenez bergabung dengan Milan secara permanen pada musim panas lalu. Real Madrid masih memantau perkembangannya dengan cermat. Klub raksasa Spanyol itu memiliki klausul pembelian kembali
Dalam kesepakatan transfer, Milan berencana menegosiasikan ulang klausul tersebut untuk mengamankan Jimenez dalam jangka panjang. Italia ukir rekor buruk usai kalah dari Jerman. Italia kembali menelan kekalahan dalam ajang Nation League. Tim asuhan Luciano Spalletti kalah 1-2 dari Jerman di leg pertama perempat final. Hasil ini membuat Italia mencatat rekor buruk. Ini adalah kekalahan kandang pertama mereka dari Jerman sejak 1986. Selain itu, Italia juga gagal mempertahankan keunggulan di kandang. Terakhir kali mereka kalah dalam situasi ini terjadi pada 2012 melawan Prancis. Axel Witsel isyaratkan hengkang dari Atletico Madrid. Bintang Atletico Madrid asal Belgia, Axel Witsel mengisyaratkan niatnya untuk pindah dari klub pada akhir musim 2024-2025. Axel Witsel memainkan peran kunci dalam skuad Diego Simeone sejak bergabung dengan klub. Namun dalam beberapa bulan terakhir, pengaruhnya mulai berkurang dengan perubahan besar yang diperkirakan terjadi di Estadio Metropolitano menjelang musim 2025-2026. Witsel kini mulai memikirkan masa depannya. James Rodriguez mengaku lebih baik dari Zidane. James Rodriguez pernah menjadi salah satu pemain terbaik di dunia. Ia tampil gemilang di Piala Dunia 2014 bersama Kolombia. Dalam sebuah wawancara, James mengklaim bahwa ia lebih baik dari beberapa legenda sepak bola. Zidane sangat hebat, tetapi saat saya di puncak, saya lebih baik, ujarnya. Pernyataan ini tentu mengundang perdebatan. Banyak yang mengakui bakat James, tetapi menilai klaimnya terlalu berlebihan. Lionel Messi absen, padahal Argentina sangat butuh. Pelatih timnas Argentina Lionel Scaloni menyayangkan absennya sosok Lionel Messi dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. La Pulga terpaksa dicoret dari daftar skuad karena mengalami cedera otot di bagian pangkal paha. Scaloni sangat menyayangkan ketidakhadiran kapten di dalam skuad saat ini. Bahkan ia sempat menunggu kabar dari Messi sampai batas akhir pengumuman skuad timnas Argentina. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!